2024 nanti saya akan digantikan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan. Pemilu selesai, ya sudah. Yang menang harus diakui. Jangan marah-marah melulu, nggak bisa. Itu tidak berkeadaban namanya. Oh, sudah pemilu, lalu merasa paling hebat, ternyata tidak terpilih, ya sudah, rakyat milih itu. Oke, kalau lagi di Movila, nah kali ini saya ada informasi terbaru ya untuk para pemirsa semua, tentunya di mana Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD hari ini itu kompak sindir orang-orang yang nyinyir terhadap keberlanjutan program pemerintah dan orang-orang yang selalu mengolok-olok pemilu 2024 itu curang. Nah, mantan Menko Polhukam ya pemirsa itu sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 kemarin, Mahfud MD itu menyebut saat ini pemilihan umum atau pemilu itu sudah selesai. Nah, menurut Mahfud, pihak yang kalah itu harus mengakui kemenangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan tidak perlu marah-marah lagi. Nah, pesan tersebut itu ya Pak Mahfud ya sampaikan saat memberikan tausiah dalam peringatan Tahun Baru Hijriah 1446 di Masjid Istiqlal pada Jakarta Pusat. Nah, kata Pak Mahfud, pemilu sudah selesai, ya sudah, yang menang ya harus diakui, yang kalah jangan marah-marah melulu. Nah, itu tidak berkeadaban namanya. Kira-kira seperti itu ya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Nah, kemudian Pak Mahfud mengatakan bahwa meskipun seorang calon itu merasa menjadi yang paling hebat, pemirsa, tetapi kalau kenyataannya itu ya tidak dipilih oleh rakyat, ya sudah, karena itu pihak yang kalah harus mengakui calon terpilih dan selanjutnya kembali membangun yang namanya sebuah peradaban. Dan menurut guru besar ilmu hukum tata negara itu ya, Pak Mahfud MD, pemilu itu merupakan salah satu bentuk keadaban manusia dalam membangun pemerintahan. Dan Indonesia, kata Pak Mahfud, itu sudah melaksanakan 3 sila dalam Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan seluruh rakyat Indonesia. Namun saat ini sila keempat mengenai kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan, serta sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat itu masih belum maksimal, kata Pak Mahfud, karena ya adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, padahal kelima sila itu menjadi modal sebenarnya sih ya untuk mencapai Indonesia emas pada 2045 atau saat negara ini berusia 100 tahun. Ya, langsung saja kepada videonya Pak Mahfud MD, pemirsa. Dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka. Indonesia sudah merdeka, bersatu. Indonesia sudah bersatu dan berhasil memberantas usaha-usaha disintegrasi agar kita tetap bersatu. Berdaulat, kita sudah berdaulat, diakui oleh seluruh dunia sebagai negara yang punya kedaulatan. Jadi anggota PBB, bahkan pernah memimpin juga sidang-sidang PBB. Tinggal sekarang merdeka, bersatu, adil. Ini yang harus dibangun sekarang. Itu yang penting. Kita bangun. Dorong pemerintahan dari seluruh jajaran, dari pusat sampai ke daerah, dari tengah sampai ke samping itu, supaya memperhatikan ke depan ini adalah keadilan. Keadabannya sudah kita bangun. Untuk membangun pemerintah itu ada pemilu. Pemilu selesai, ya sudah. Yang menang harus diakui. Jangan marah-marah melulu, nggak bisa. Itu tidak berkeadaban namanya. Oh, sudah pemilu, lalu merasa paling hebat, ternyata tidak terpilih, ya sudah, rakyat milih itu. Apapun variasi yang mendekati, itu terus kita akui. Lalu apa? Mari membangun peradaban. Senyampang ini bulan Muharram, kita ingatkan ini. Merdekanya sudah ada, bersatunya sudah ada, berdaulatnya sudah ada. Semua sudah diperoleh secara hukum, secara konstitusi. Merdeka sudah, hukum internasional sudah juga. Tapi keadilan masih agak tertinggal. Kalau dulu di BPIP itu, saya pernah di BPIP, apa sih masalah kita itu? Kita sudah punya Pancasila, masa tidak makmur? Karena
Sila yang kelima itu dianaktirikan. Apa sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih dianaktirikan. Kita songsong nih pemerintahan baru. Inilah ke depannya. Kalau mau jadi Indonesia emas. Kalau mau jadi Indonesia emas, 5 ini aja, ini sudah bersumber dari syariat ini. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu sudah islami. Karena tujuannya tadi maqasid syar'inya sudah terpenuhi. Kemudian di mana juga presiden kita Pak Joko Widodo itu tidak meragukan ya kemampuan presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dalam mengelola uang rakyat Indonesia, bahkan itu di hadapan Puan Maharani. Ya sama seperti pemerintahannya ya, Jokowi itu meyakini bahwa ke depan Prabowo Subianto itu bakal selalu memberikan perhatian serius kepada pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Dan dalam kesempatan yang sama Jokowi juga meminta dukungan seluruh komponen bangsa proses peralihan pemerintahan. Dan Pak Jokowi menekankan pentingnya proses transisi demi menjaga keberlanjutan pemerintah, di mana Presiden Jokowi juga akan digantikan ya oleh Ketua Umum Partai Gerindra yaitu sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Nah, Presiden Jokowi juga menekankan perlunya pemerintah meningkatkan daya saing di tingkat global untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan politik. Ex-Gubernur Jakarta itu mengharapkan juga reformasi struktural dengan penyederhanaan prosedur yang berorientasi pada hasil. Dan Jokowi juga mengeklaim ekonomi maupun politik di Indonesia sudah berjalan beriringan dengan baik. Kemudian Jokowi juga menyinggung ekonomi RI tetap tumbuh 5,11% pada kuartal pertama. Presiden juga mengungkit Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri itu selalu memastikan inflasi yang terus terjaga di setiap daerah. Dan ini yang bikin menarik pemirsa, dalam statement dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa terhadap keyakinannya seorang Prabowo Subianto yang akan menggantikan proses kedudukannya yang akan membangun pemerintah itu di depan Mbak Puan Maharani loh. Ini yang bikin menarik perhatian netizen. Bulan Oktober 2024 nanti saya akan digantikan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan. Dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2%. Dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%, kita tahu di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11%. Inflasi tetap terjaga, ini karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah, dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik. Ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah
cepat, dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini. Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan. Walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan. Namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan. Hal seperti ini, sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktek di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita. Oleh karena itu saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronis. Oke, saya rasa cukup pemirsa ya terkait dengan statement keduanya Pak Jokowi dengan Pak Mahfud MD ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.